slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat dalam sesi latihan di sirkuit Phillip Island, sebuah sesi yang berlangsung cukup menegangkan. Pembalap Gresini Ducati itu berhasil mengungguli Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, yang terlihat kesulitan beradaptasi dengan kondisi lintasan. Marquez mencatat waktu terbaik dengan torehan 1 menit 27,770 detik di Phillip Island, Australia. Pengalamannya dalam memahami dan beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi lintasan yang berubah menjadi kunci keunggulannya dalam sesi ini. Marquez menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa setelah lintasan sempat diguyur hujan. Ia mampu cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di lintasan. Ini adalah salah satu kelebihan saya, yaitu memahami kondisi dengan cepat, ujar Marquez. Sesi latihan bebas pertama sempat dibatalkan akibat cuaca buruk, di mana hujan lebat mengguyur lintasan, membuat balapan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Setelah hujan mereda, penyelenggara akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sesi latihan bebas kedua. Pada sesi ini, Marquez tampil sangat dominan meski kondisi lintasan masih dalam tahap pemulihan dari hujan sebelumnya. Kita harus melihat seberapa besar margin peningkatan saya sekarang, tambah Marquez. Di Aragon, saya memulai dengan keunggulan lebih dari setengah detik, dan di sini hanya 1/10 detik, ungkapnya, menyadari bahwa persaingan di Phillip Island akan lebih ketat meski ia berhasil unggul dalam latihan kali ini. Di sisi lain, Jorge Martin, yang memimpin klasemen kejuaraan dunia, mengalami masalah serius di sesi latihan kedua. Ia terjatuh di tikungan tajam tikungan keempat saat mencoba menghindari kontak dengan Fabio Quartararo, yang berada tepat di depannya. Akibat insiden ini, Martin harus kembali ke pit tim Pramac untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada motornya. Sementara itu, Jack Miller juga mengalami nasib serupa. Ia terjatuh di bagian rumput basah setelah melebar di tikungan yang sama, memperparah kondisi tim Pramac Racing di sesi latihan kali ini. Francesco Bagnaia, pembalap Ducati itu juga menghadapi masalah, meskipun tidak terlihat signifikan. Namun, ia kesulitan untuk mencatat waktu putaran yang kompetitif pada sesi ini. Di saat kondisi lintasan mulai mengering tetapi masih diliputi oleh awan gelap yang mengancam turun kembali, Marquez melesat jauh lebih cepat dibanding para pesaingnya, meninggalkan mereka 1,7 detik di belakang. Performa ini jelas menjadi modal penting bagi Marquez dalam menghadapi sesi-sesi berikutnya di akhir pekan balapan. Dengan performa impresifnya ini, Marquez mengawali persiapannya menuju race dengan catatan yang sangat positif. Phillip Island sendiri dikenal sebagai salah satu sirkuit favoritnya, di mana ia kerap tampil dominan berkat karakteristik lintasan yang cepat dan menantang, sesuai dengan gaya balap agresifnya. Ditambah dengan aspal yang baru diperbaiki, situasi ini memberi tantangan tambahan bagi para pembalap. Namun, Marquez tampaknya mampu menangani perubahan tersebut dengan baik, sementara beberapa pembalap lainnya, seperti Bagnaia dan Martin, masih harus berjuang lebih keras. Balapan di Phillip Island selalu penuh kejutan, terutama dengan perubahan cuaca yang seringkali tidak dapat diprediksi. Marquez, dengan pengalaman dan kemampuan adaptasinya, diprediksi akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih kemenangan di akhir pekan nanti. Kemenangan ini akan sangat berarti baginya setelah melalui musim yang penuh tantangan dan perubahan, terutama setelah kepindahannya ke tim Gresini Ducati. Dengan sesi latihan yang berhasil dikuasainya, Marquez berada dalam posisi yang menguntungkan untuk tampil maksimal di balapan utama. Namun, masih ada beberapa sesi latihan dan kualifikasi yang harus dijalani, di mana kondisi lintasan dan cuaca akan terus menjadi faktor penting. Tantangan Marquez ke depannya adalah mempertahankan kecepatan dan konsistensinya, sembari mengantisipasi perbaikan yang mungkin dilakukan oleh rival-rivalnya, seperti Bagnaia dan Martin, yang pasti akan mencoba bangkit dari kesulitan mereka di sesi latihan ini. Apakah Marquez mampu meraih kemenangan di Phillip Island? Hasil sesi latihan ini memberi indikasi kuat bahwa ia siap memberikan yang terbaik. Namun, seperti biasa, dalam balapan MotoGP, segalanya bisa berubah dalam hitungan detik. Tekanan, cuaca, dan strategi tim akan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan berdiri di podium tertinggi. Bagi Marquez, ini adalah peluang besar untuk kembali ke jalur kemenangan di sirkuit yang selalu memberinya kenangan manis. Marc Marquez tercepat di sesi praktis MotoGP Phillip Island 2024. Desmosedici GP23 terbaru buat bos Ducati bangga. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP.
Dalam sesi praktis MotoGP di Phillip Island, Australia, Marquez tampil gemilang dengan menjadi yang tercepat. Ini menjadi bukti kuat bahwa keputusan Ducati untuk merekrut juara dunia 8 kali tersebut merupakan langkah yang tepat. Dibekali dengan Desmosedici GP23 terbaru yang dilengkapi berbagai pembaruan teknis, Marquez melesat di lintasan ikonik Phillip Island yang dikenal penuh tantangan. Motor ini telah diperbarui dengan teknologi aerodinamika canggih dan pengembangan sasis yang lebih stabil, membuatnya semakin kompetitif di tangan sang pembalap Spanyol. Dalam sesi praktisi yang berlangsung di bawah cuaca cerah khas Phillip Island, Marquez menunjukkan kecepatan dan konsistensi yang mengesankan. Ia mencatat waktu terbaik di laps awal, meski menghadapi tekanan dari para rivalnya seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun, Marquez dengan cepat membuktikan bahwa dia telah beradaptasi sempurna dengan karakteristik Desmosedici GP23. Keberhasilannya ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi yang luar biasa bagi Marquez, tetapi juga memperlihatkan kemajuan besar dari pengembangan motor Ducati. Teknologi terbaru yang diterapkan pada Desmosedici GP23, terutama dalam hal aerodinamika dan tenaga mesin, telah memberikan keuntungan besar dalam akselerasi dan stabilitas di tikungan cepat. Phillip Island. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini, kata Marquez usai sesi praktis. Desmosedici GP23 ini benar-benar luar biasa. Semua pembaruan yang diterapkan oleh tim teknis Ducati sangat terasa di lintasan, terutama di bagian aerodinamika dan kontrol traksi. Ini adalah motor yang sangat cocok dengan gaya balap saya, dan saya yakin kami bisa mencapai hasil terbaik di akhir pekan ini. Kinerja gemilang Marquez di sesi praktis ini tentu saja membuat bos Ducati, Gigi D'Aligna, merasa sangat puas dan bangga. Gigi D'Aligna yang sejak awal mendukung penuh perekrutan Marquez ke tim Ducati Lenovo, kini dapat melihat hasil nyata dari keputusannya. Kami sudah tahu bahwa Mar adalah pembalap luar biasa, tetapi melihat dia beradaptasi dengan sangat cepat dan menjadi yang tercepat di salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP adalah sesuatu yang luar biasa, ujar D'Aligna. Motor kami, Desmosedici GP23, telah mendapatkan banyak pembaruan untuk musim ini, dan fakta bahwa Mar bisa memaksimalkan potensinya membuat kami semakin yakin bahwa ini akan menjadi musim yang hebat. Ducati memang memberikan perhatian khusus terhadap pembaruan motor di musim 2024 ini. Setelah hasil yang sangat kompetitif di musim sebelumnya, Ducati berkomitmen untuk mempertahankan dominasinya di MotoGP dengan memperbaiki sektor-sektor kunci pada Desmosedici GP23. Kehadiran Marquez sebagai pembalap baru, yang telah berpengalaman membawa tim lain ke puncak, memberikan kombinasi mematikan bagi tim pabrikan Italia ini. Phillip Island selalu menjadi salah satu sirkuit yang menantang bagi para pembalap MotoGP. Karakteristik lintasan yang cepat dengan tikungan tajam di tepi lautan ini menuntut keberanian dan teknik tinggi dari setiap pembalap. Marquez, yang dikenal memiliki gaya balap agresif dan tak kenal takut, mampu menaklukkan tantangan ini dengan sempurna. Meski begitu, Ducati tetap waspada terhadap persaingan ketat di balapan utama. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan, juga menunjukkan performa kuat di sesi praktis, dan diprediksi akan menjadi salah satu pesaing utama Marquez di balapan nanti. Selain itu, Jorge Martin dari tim Pramac Ducati, yang selama ini tampil solid, juga berpotensi mengancam posisi Marquez di puncak. Kami tahu bahwa balapan di Phillip Island selalu sulit diprediksi, tambah D'Aligna. Namun dengan performa yang ditunjukkan Mark, kami optimis bisa meraih hasil terbaik. Kami telah melakukan segala persiapan yang diperlukan, dan kini tinggal bagaimana strategi kami di balapan nanti. Dengan performa yang memukau di sesi praktis, Marquez kini menjadi salah satu favorit kuat untuk memenangkan balapan di Phillip Island. Namun, seperti biasa, ia tetap fokus pada setiap detail kecil yang bisa menjadi penentu di race day nanti. Pengalaman Marquez di lintasan ini akan menjadi senjata utamanya untuk menghadapi para rivalnya. Selain itu, Ducati juga terus bekerja keras untuk memastikan bahwa Desmosedici GP23 berada dalam kondisi prima untuk balapan. Tim mekanik terus melakukan penyesuaian kecil pada motor untuk memastikan performa maksimal di setiap sektor lintasan. Kami akan terus bekerja untuk meningkatkan performa motor hingga race day, ungkap Marquez. Setiap sesi latihan adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak, dan saya yakin kami akan siap 100% saat balapan dimulai. Setelah beberapa tahun penuh tantangan bersama Honda, Marc Marquez kini terlihat seperti pembalap yang menemukan kembali kepercayaan dirinya bersama Ducati. Sesi praktice di Phillip Island ini menjadi bukti bahwa ia telah siap kembali ke puncak kejayaannya.
Bagi Ducati, perekrutan Marquez tidak hanya soal menambah kekuatan tim, tetapi juga memberikan sinyal bahwa mereka serius ingin mempertahankan dominasi di MotoGP. Dengan kombinasi motor yang luar biasa dan pembalap dengan bakat luar biasa, Ducati tampaknya akan menjadi kekuatan yang sulit dihentikan di musim ini. Marquez telah mengirim pesan kuat kepada para rivalnya, dirinya dan Ducati siap untuk meraih kemenangan besar. Balapan di Phillip Island akan menjadi ajang pembuktian lebih lanjut, dan dunia MotoGP menantikan apakah Marc Marquez bersama Desmose di GP23 terbaru dapat membawa Ducati ke puncak podium. Marc Marquez meyakini bahwa pemilihan ban yang tepat akan menjadi kunci utama untuk meraih kemenangan di sirkuit Phillip Island. Sirkuit ini merupakan salah satu trek favorit Marquez, dan ia memiliki sejarah yang sangat baik di sana. Karakteristik cepat dari Phillip Island membuat para pembalap harus memiliki konsentrasi penuh sepanjang balapan. Setiap tikungan cepat, serta perubahan elevasi di sirkuit ini, memaksa para pembalap untuk memiliki kendali penuh atas motor mereka, dan Marquez merasa bahwa gaya balapnya yang agresif sangat cocok dengan tantangan ini. Marquez, yang telah dikenal sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman di grid MotoGP, merasa diuntungkan dengan kondisi ini. Pengalamannya di berbagai kondisi trek, dan penguasaan terhadap motor memberinya keunggulan tersendiri. Gaya balap agresifnya juga merupakan faktor kunci yang membuatnya selalu tampil kompetitif di Phillip Island. Menurut Marquez, jika ia mampu memilih ban yang tepat, khususnya dengan mempertimbangkan cuaca yang sering berubah-ubah di Australia, ia dapat memaksimalkan performanya di balapan nanti. Selain itu, Phillip Island baru saja mendapatkan lapisan aspal baru, yang menjadi tantangan tambahan bagi para pembalap, termasuk Marquez. Setiap kali sirkuit mengubah aspal, grip dan perilaku ban di atas trek juga berubah, sehingga pembalap harus bisa beradaptasi dengan cepat. Marquez menyadari bahwa hal ini akan mempengaruhi bagaimana motornya berinteraksi dengan permukaan baru sirkuit tersebut. Dia menyebutkan bahwa adaptasi terhadap kondisi aspal baru ini akan menjadi faktor penting dalam meraih hasil maksimal. Setiap pembalap harus mampu menemukan pengaturan yang ideal untuk motor mereka, terutama dalam hal pemilihan ban dan pengaturan suspensi. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati telah menjadi tim yang sangat dominan. Dengan motor Desmose edisinya, mereka dikenal karena kecepatan luar biasanya di lintasan lurus. Namun, menjelang balapan di Phillip Island, Ducati telah melakukan perubahan pada motor mereka, dengan mengurangi sedikit dari kecepatan maksimal Desmose edisi GP23 untuk meningkatkan keseimbangan dan pengendalian di tikungan. Ini menjadi tantangan tambahan bagi Marquez, yang kini membela tim Gresini dengan motor Ducati. Meskipun Desmose edisi GP23 tetap menjadi salah satu motor tercepat, perubahan pada performa motor ini bisa mempengaruhi strategi Marquez di balapan nanti. Namun demikian, Marquez tetap optimis dengan peluangnya di Phillip Island. Ia telah membuktikan dalam beberapa balapan sebelumnya bahwa ia mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan, baik dari segi pengaturan motor maupun kondisi trek. Meskipun motor Ducati yang digunakan Marquez saat ini tidak secepat model sebelumnya di lintasan lurus, ia yakin bahwa jika mampu memaksimalkan potensi motor di tikungan-tikungan cepat Phillip Island, hasil positif tetap bisa diraih. Fokus Marquez jelas, yaitu menyeimbangkan kecepatan di lintasan lurus, dan stabilitas di tikungan untuk mendapatkan waktu putaran yang optimal. Keputusan Marquez untuk memilih ban dengan cermat akan menjadi salah satu elemen kunci. Cuaca di Phillip Island terkenal sulit diprediksi, dan seringkali pembalap harus menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba, seperti hujan ringan atau angin kencang. Marquez dan timnya harus bisa menyesuaikan strategi balapan mereka sesuai dengan kondisi trek dan cuaca. Bagian ini, menurut Marquez, akan menentukan apakah ia bisa tampil sebagai pemenang atau tidak. Lebih jauh lagi, Marquez juga harus bersaing dengan para pembalap top lainnya yang telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim. Bagnaia, Bastianini, dan Jorge Martin yang akan menjadi pesaing utama di Phillip Island. Namun, dengan pengalaman dan kemampuan Marquez yang sudah teruji, ia tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih kemenangan di balapan akhir pekan nanti. Selain itu, dengan pengalaman Marquez dalam beradaptasi terhadap berbagai kondisi trek dan motor, ia memiliki keunggulan psikologis yang dapat mempengaruhi jalannya balapan. Marquez selalu dikenal sebagai pembalap yang mampu memberikan tekanan kepada lawan-lawannya di lintasan, dan di Phillip Island, di mana tikungan cepat dan perubahan kecepatan mendominasi gaya balap. Agresif Marquez dapat memberikan keuntungan besar. Ia juga telah menunjukkan di masa lalu bahwa ia mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit, seperti memilih ban atau strategi balapan di saat-saat terakhir. Namun, tantangan terbesar Marquez mungkin terletak pada bagaimana ia mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan motor Ducati yang baru ini.
Meskipun motor ini lebih cepat di lintasan lurus, keseimbangan di tikungan, dan respons mesin di lintasan cepat seperti Phillip Island akan sangat menentukan. Marquez dan timnya harus menemukan pengaturan yang sempurna untuk memanfaatkan kecepatan motor tanpa mengorbankan stabilitas di tikungan. Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi Marquez di Phillip Island cukup besar, ia tetap yakin bahwa dengan pemilihan ban yang tepat, pengaturan motor yang sesuai, dan pengalaman yang ia miliki, ia dapat tampil sebagai salah satu pesaing terkuat di balapan ini. Phillip Island selalu memberikan balapan yang dramatis, dan jika Marquez mampu memaksimalkan potensinya, kita bisa menyaksikan kembalinya sang juara di sirkuit yang selalu kita nantikan. Marc Marquez resmi bergabung dengan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025, membawa sponsor besar, yaitu Repsol, dan Red Bull. Gigi Dalinya merasa bangga. Dunia MotoGP kembali digemparkan dengan kabar besar, seputar masa depan salah satu pembalap terbaik dalam sejarah balap motor, Marc Marquez. Setelah menjalani musim 2024 bersama Gresini Racing, Marquez yang dipastikan promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Kepindahan ini semakin menarik perhatian, karena Marquez dikabarkan akan memboyong dua sponsor raksasa, Repsol, dan Red Bull, untuk menjadi sponsor utama tim pabrikan tersebut. Sponsor-sponsor besar ini tidak hanya akan memperkuat dukungan finansial tim, tetapi juga akan melekat pada livery Desmos edisi GP25. Bagi tim Ducati Lenovo, yang dipimpin oleh manajer teknis legendaris Gigi Dalinya, ini merupakan sebuah langkah besar. Dalinya bahkan menyatakan rasa bangganya atas kesepakatan ini, melihat kehadiran Marquez sebagai kesempatan emas untuk membawa Ducati menuju dominasi yang lebih besar di MotoGP. Marc Marquez dikenal sebagai salah satu pembalap paling berprestasi dalam sejarah MotoGP. Dengan 8 gelar juara dunia di tangannya, Marquez merupakan simbol dari determinasi, kecepatan, dan keterampilan luar biasa di lintasan. Namun, beberapa musim terakhir tidak berjalan mulus bagi Marquez. Setelah mengalami cedera berkepanjangan dan berbagai kendala teknis di Honda, Marquez memutuskan untuk hengkang dari tim Repsol Honda pada akhir 2023. Dia kemudian memilih tantangan baru bersama Gresini Racing di musim 2024. Setelah melalui musim yang kompetitif bersama Gresini, Marquez akhirnya memastikan langkah besarnya untuk kembali ke barisan depan MotoGP, dengan promosi ke Ducati Lenovo pada musim 2025. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis dari Ducati untuk mempertahankan dominasinya di kejuaraan dunia MotoGP. Selain menghadirkan Marquez, Ducati juga akan mendapatkan tambahan dukungan finansial yang signifikan dengan masuknya Repsol dan Red Bull sebagai sponsor utama. Repsol, perusahaan minyak dan gas multinasional asal Spanyol itu, telah lama menjadi sponsor utama Marquez sejak ia bergabung dengan Repsol Honda. Keterikatan Marquez dengan Repsol menjadi sangat kuat, dan kini kolaborasi tersebut akan dibawa ke tim pabrikan Ducati. Begitu juga dengan Red Bull, merek minuman energi global yang sudah lama mendukung Marquez di berbagai keseluruhan karirnya, baik secara pribadi maupun profesional. Kehadiran Repsol, dan Red Bull sebagai sponsor utama Ducati Lenovo akan menghadirkan perubahan signifikan pada livery Desmos edisi GP25. Ducati yang selama ini identik dengan warna merah khas, kemungkinan besar akan mengalami perubahan corak yang lebih mencolok dengan tambahan warna oranye, putih, dan merah dari Repsol serta logo ikonik Red Bull. Kombinasi visual dari kedua sponsor besar ini diprediksi akan membuat tampilan Ducati di musim 2025 lebih dinamis dan berani. Tak hanya di atas kertas, dukungan dari Repsol dan Red Bull juga diyakini akan memberi dampak positif bagi performa Marquez di lintasan. Dengan latar belakang teknis yang kuat dari Ducati serta dukungan finansial yang besar dari sponsor, Ducati Lenovo memiliki peluang besar untuk mendominasi MotoGP 2025. Gigi Dalinya, manajer tim Ducati Lenovo yang dikenal sebagai sosok inovatif di dunia balap, menyambut kepindahan Marc Marquez dengan antusias. Dalinya mengakui bahwa bekerja sama dengan pembalap sekelas Marquez merupakan impiannya sejak lama. Sebagai sosok yang sangat memperhatikan detail teknis dan pengembangan motor, Dalinya percaya bahwa Marquez akan membawa kecepatan dan agresivitas yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi. Desmos edisi GP25. Saya sangat bangga bisa menyambut Marc ke dalam tim. Dia adalah pembalap yang luar biasa dengan dedikasi yang tak tertandingi. Dengan pengalaman dan kemampuan teknisnya, kami yakin dia akan menjadi bagian penting dalam perjuangan kami meraih lebih banyak kemenangan di masa depan, diujar Dalinya dalam sebuah wawancara. Dalinya juga menambahkan bahwa kehadiran sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga meningkatkan citra dan reputasi Ducati sebagai tim yang siap bersaing di level tertinggi. Dukungan dari Repsol
dan Red Bull akan memperkuat posisi kami sebagai tim yang paling kompetitif di MotoGP. Ini adalah sinergi yang sempurna antara pembalap, tim, dan sponsor, ditambahnya. Kolaborasi antara Marquez dan Ducati Lenovo di musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu cerita terbesar di dunia MotoGP. Marquez yang dikenal karena gaya balapnya yang agresif, keterampilan teknis yang tinggi, dan keberaniannya dalam mengambil risiko, dipandang sebagai sosok yang sangat cocok dengan karakteristik Desmosedici GP. Ducati yang terkenal dengan kekuatan motornya dalam hal akselerasi dan kecepatan di trek lurus, diakini akan semakin berkembang di tangan Marquez. Tidak hanya itu, dengan tambahan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, Ducati Lenovo akan memiliki sumber daya yang lebih kuat untuk pengembangan teknis dan strategi tim. Kesuksesan Marquez bersama Ducati tentu akan sangat bergantung pada bagaimana tim mempersiapkan motor dan strategi balap yang optimal, serta bagaimana Marquez beradaptasi dengan motor baru tersebut. Dengan kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo, musim MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu yang paling dinantikan. Para penggemar balap akan melihat apakah kolaborasi antara Marquez dan Ducati akan menghasilkan gelar juara dunia yang telah lama dinanti oleh keduanya. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, baik bagi Marquez maupun Ducati, musim 2025 akan menjadi kesempatan besar bagi keduanya untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Penambahan Repsol dan Red Bull sebagai sponsor utama juga menjadi pertanda bahwa masa depan Ducati Lenovo sangat cerah. Dengan dukungan dari sponsor-sponsor besar tersebut, Ducati siap melaju kencang di musim depan, dan Marc Marquez kembali berada di posisi yang tepat untuk meraih kejayaan di MotoGP. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo untuk musim 2025 bukan hanya sekedar transfer pembalap, tetapi sebuah revolusi di dunia MotoGP. Dengan membawa sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, Marquez siap membawa Ducati menuju puncak kesuksesan. Gigi Dalinya yang bangga dan optimis, menganggap ini sebagai kesempatan emas bagi Ducati untuk mendominasi kejuaraan. Para penggemar balap pun tidak sabar melihat livery baru Desmosedici GP25 yang akan penuh dengan warna dan sponsor ikonik, serta kiprah Marquez dalam usahanya meraih kembali gelar juara dunia.